Mari kita berdoa Bapak Ibu. Baik. Sore ini kami kembali naikkan syukur, hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Karena kami ada, semua karena anugerah dan kemurahan. Kami masih diizinkan sore ini hidup dalam damai sejahtera, dalam ketentraman, ketenangan Tuhan. Dan kami siap untuk memulai kuliah kami semua karena kasih karunia-Mu. Mari kuasai kami sepenuhnya ya Roh Kudus. Singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu lebih dalam lagi kepada kami semua yang hadir. Istimewa hamba-Mu yang akan menyampaikan materi kuliah, biarlah hikmat pewahyuan yang dari Tuhan berkuasa atas hamba-Mu sehingga yang disampaikan boleh kami mengerti dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan dan ambil alih kuliah kami dari awal sampai akhir, biarlah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan pada silakan. Terima kasih Bu Vin, saya mau share PowerPoint ya. Baik, jadi kita memasuki topik kelima dengan tema visi, misi, dan perencanaan strategis berbasis iman. Itu jadi ini sebenarnya pelajaran yang panjang, tapi kita ringkas menjadi satu waktu, satu sesi kuliah, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sudah lebih familiar, sudah punya dasar-dasar dan pernah bahkan melakukan perencanaan ya, baik untuk gereja maupun untuk pribadi. Jadi sebagai pemimpin ya, pendahuluan pemimpin Kristen ya, pemimpin apalagi pemimpin Kristen, penting sekali kita memiliki arah di dalam kepemimpinan kita. Banyak orang bahkan pemimpin tidak memiliki arah di dalam hidupnya, sehingga hidupnya rutin mengikuti rutinitas, ya, terpengaruh, terombang-ambing oleh harapan-harapan orang lain. Kalau pendeta, harapan-harapan dari jemaat ya, menyenangkan manusia. Terus kalau ada masalah bereaksi, dan akibatnya bisa sibuk ya, tapi tidak memiliki dampak yang seharusnya diharapkan dari seorang pemimpin Kristen itu ya. Nah jadi dan juga bisa karena berusaha menyenangkan banyak pihak, bisa sangat melelahkan dan akhirnya bisa membuat seseorang itu istilahnya burnout ya, menyerah, kelelahan ya. Jadi penting sekali seorang pemimpin memiliki tujuan yang jelas ya, tujuan yang jelas. Nah, jadi visi, misi, yang kemudian sasaran ini yang memberikan arah kepada seorang pemimpin ya. Dan ini penting bukan sekedar untuk organisasi, tapi juga pemimpin Kristen, ya. Karena ini penggunaan pendekatan perencanaan ini merupakan apa yang Allah sendiri kemukakan di dalam Alkitab, ya. Dan bahkan dia punya rencana ya, rencana. Kita tahu rencananya adalah bagaimana menyelamatkan manusia, bagaimana membangun kerajaannya itu. Ya. Dan kemudian dia mempunyai rencana untuk setiap pribadi, ya, bahkan sebelum pribadi itu dilahirkan. Ya. Jadi penting sekali kita memahami dan meyakini dari kebenaran bahwa kita ini seyogianya atau harusnya menjadi pemimpin yang memiliki tujuan yang jelas, ya. Memiliki tujuan yang jelas. Sehingga kita punya fokus
ya, dan fokus kita adalah kerajaan Allah, ya. Amsal itu 29:18 mengatakan, jika tidak ada wahyu, tidak ada visi, maka menjadi liarlah rakyat, dan kita bisa jadi pemimpin yang liar, ya. Itu pendahuluan kita. Nah, manfaat apa yang kita bisa harapkan ketika kita memiliki tujuan, ya. Jadi orang hidup itu bisa kita kategori menjadi dua, mengalir, ya, menjalani hari lepas hari, atau memiliki rencana yang jelas dan mengarahkan hidupnya berdasarkan rencana itu. Nah, ketika kita hidup mengalir, ya, maka tentu hidup kita ini dipengaruhi oleh eksternal kita, ya, manusia lain, lingkungan lain, ya, kantor dan sebagainya, ya. Ya, jadi menyerahkan hidupnya kepada tanda petik takdir, ya, tidak membuat rencana yang dibuat, ya, disengaja, ya. Jadi orang seperti ini memiliki sikap yang pasif, ya, pasif, tidak aktif, ya, tidak mengambil inisiatif, tapi pasif. Ya, terus kalau ada sesuatu dia bereaksi, ya, reaktif. Dan kemudian akhirnya kurang memiliki kendali atas hidup mereka sendiri, ya. Diarahkan oleh kantor atau oleh gereja, ya. Mudah terombang-ambing oleh tantangan dan kesempatan sesaat yang muncul, ya. Kalau ada kesempatan, dia bisa tergoda untuk mengambil peluang itu, ya. Tidak melihat apakah itu sesuai dengan tujuannya. Nah, hasilnya, saudara, pencapaiannya bersifat acak, ya, tidak terarah sesuai dengan tujuan tertentu, ya. Mungkin mencapai sesuatu, tetapi tidak yang sesuai yang direncanakan dirinya ataupun sesuai dengan rencana Tuhan yang harusnya, ya. Dan karena itu orang-orang seperti ini tidak merasakan satu kepuasan yang dalam, ya, karena tidak punya tujuan yang jelas dan akhirnya tidak tahu apa yang saya capai, ya, apakah itu sudah yang terbaik, ya, yang Tuhan ingin saya capai di dalam hidup ini, ya. Itu. Nah, kalau hidup itu berorientasi tujuan, tapi belum, ya, masih di sini. Jadi kalau berorientasi tujuan, maka orang seperti ini, ya, punya tujuan, ya, dan apalagi kemudian dituliskan, ya. Orang seperti ini tentu proaktif, dia akan menjalani kehidupannya dengan tujuan yang dia tetapkan. Proaktif, fokus pada apa yang ingin dicapai, kemudian dia bertanggung jawab atas pilihan dan tindakannya, karena dia yang mengarahkan apa yang dia lakukan, ya, tidak diombang-ambingkan oleh situasi. Ketika ada tantangan dan hambatan, ya, dia tidak melihat itu sebagai sesuatu yang harus menghentikan usahanya, tetapi menganggap itu sebagai tantangan, ya, tantangan. Sehingga hasilnya itu tentu lebih terarah sesuai dengan tujuan, dan ketika dicapai dia merasa ini lebih punya makna karena mencapai tujuan yang dia tetapkan. Secara emosi dia lebih puas dengan apa yang dicapai, ya, dan melihat ini sebagai sesuatu yang bermakna dan mengalami keperasaan bahwa inilah sukses yang Tuhan siapkan bagi dia, ya. Itu tentu ketika kita hidup dengan perencanaan yang kita gumuli bersama dengan Tuhan, ya. Nah, jadi apa manfaatnya hidup dengan tujuan? Nah, jadi hidup dengan tujuan, ya, artinya dengan membuat perencanaan itu akan membantu untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas, ya, kinerja dan produktivitas. Di situ ada dua hasil riset yang sudah lama dan
Bahkan ada tanda tanya apakah benar, tapi ini sering dikutip untuk menunjukkan betapa membuat perencanaan itu sangat berdampak positif ya. Jadi di studi yang oleh Universitas Yale itu tahun 53 itu ketika mahasiswa lulus, kemudian mereka diminta menulis tujuan mereka, menulis tujuan hidup mereka, mereka mau menjadi apa, ya, dan kemudian 20 tahun kemudian diselidiki apa yang dicapai oleh alumni itu, maka 3% saja yang menulis tujuan mereka, ya, yang kebanyakan tidak. Nah, 3% ini memiliki kekayaan bersih jauh lebih besar daripada yang 97% sisanya, ya. Jadi kalau tidak salah itu sampai 100 kali lipat gitu. Jadi menunjukkan betapa ketika seseorang membuat rencana dan menuliskan, maka dia bisa memiliki kinerja yang jauh lebih besar, ya. Kalau yang riset oleh Universitas California itu, ya, yang satunya itu menunjukkan mereka yang menuliskan tujuan mereka dan berbagi dengan temannya, berbagi dengan temannya, saya mau tujuan saya apa, dan kemudian mengirimkan laporan kemajuan itu 66% lebih besar peluangnya mencapai tujuan mereka daripada yang tidak melakukan, ya. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya pertanggungjawaban dan dukungan sosial di dalam membuat perencanaan itu, ya. Ini hal yang bersifat duniawi, ya. Kemudian manfaatnya apa? Poin kedua adalah membuat seseorang itu bisa fokus, ya, pada tujuan yang ingin dicapai, dan kemudian hasilnya dan orang itu akan lebih efisien, ya. Jadi efisien di dalam menggunakan sumber dayanya, ya, termasuk waktu, ya. Jadi dia bisa membedakan mana aktivitas yang penting, mana yang tidak penting, sehingga dia menggunakan waktu, tenaga, ya, jauh lebih efisien dan menghindari pemborosan yang tidak perlu, ya. Kemudian manfaat berikut lagi adalah dengan punya rencana itu, tujuan dan rencana itu, maka membuat seseorang memiliki motivasi yang lebih kuat, ya, dan ketahanan, ya, ketahanan terhadap tantangan lebih kokoh, ya. Jadi motivasinya tadi bersifat internal, tidak dari eksternal, dari dalam, karena ini tujuan saya mau capai ini. Dan kalau ada tantangan, dia lebih bisa bertahan, ya. Dan kemudian kalau orang punya tujuan, maka dia, ya, diarahkan tujuan sehingga mencapai, ya, peluang mencapai lebih besar, dan kemudian ketika tercapai dia merasa kepuasan yang lebih, ya, dan merasa hidupnya bermakna, ya, kepuasan dan bermakna, ya, karena dia mencapai sesuatu, ya. Kita bisa mencapai sesuatu tanpa tujuan, ya. Ada yang mencapai sesuatu dengan tujuan yang dicapai itu. Nah, itu saudara bisa membayangkan orang yang mencapai sesuatu tanpa tujuan, ya, dia merasa biasa-biasa saja, ya. Tapi kalau dia memang mencanangkan tujuan itu dan kemudian dia capai, maka dia sangat puas, ya. Misalnya seseorang mau sekolah S2 teologi, ya. Saya mau dari muda sudah mengaspirasikan untuk sekolah S2 teologi. Terus orang lain lagi diwajibkan oleh tempat dia bekerja, misalnya sekolah gitu, sekolah Kristen, harus ikut ambil S2 teologi. Dia agak biasa-biasa saja atau ogah-ogahan sebenarnya. Saya sudah tidak ingin sekolah lagi, misalnya begitu. Nah, sama-sama keduanya akan mencapai S2, ya, bahkan bisa lebih baik kinerjanya mungkin. Tapi saudara bisa bayangkan dia yang punya tujuan ingin sekolah S2 itu tentu
kepuasan hatinya jauh lebih tinggi daripada yang tidak, ya. Jadi saudara, inilah ya manfaat yang membedakan keduanya, ya. Dan masalah visi misi, ya, tujuan ini bukan sekedar strategi, ya, tapi saudara, di dalam kekristenan menurut Alkitab ini adalah tindakan iman, ya. Iman, ini Tuhan, saya ingin mencapai ini dengan cara seperti ini, ya, untuk kemuliaan Tuhan. Itu saudara, sehingga ini ya sesuatu yang penting bagi pemimpin Kristen, ya. Nah, itu sedikit kira-kira latar belakangnya sehingga kenapa kita belajar hal ini, ya. Dan kita sedikit menyamakan persepsi tentang berbagai istilah, ya. Jadi saudara, di dalam pembuatan perencanaan pribadi ataupun perencanaan organisasi, ya sangat kita tahu ada visi, misi, ya, nilai-nilai, kemudian ada rencana, ya, ada rencana, ada visi, misi, nilai-nilai dan rencana, ya. Kita lihat satu demi satu secara cepat, ya. Nah, visi. Jadi saudara, sesuatu yang baik ini biasanya berasal dari Alkitab, ya, tapi kemudian dikembangkan di dunia sekuler, ya. Sehingga ada definisi sekuler, ada juga definisi Kristen atau Alkitabiah, ya. Nah, secara umum, saudara, visi adalah gambaran masa depan yang ingin dicapai, ya, ingin dicapai oleh seseorang ataupun organisasi, ya, yang kemudian memberikan arah dan inspirasi bagi orang atau organisasi itu untuk mengejar, ya. Nah, kalau di kekristenan, saudara, ini tetap sama, pada dasarnya gambaran masa depan, tapi bukan yang saya inginkan, tetapi yang Tuhan ingin kita alami, ya, kita capai melalui ketaatan dan panggilannya. Jadi Tuhan panggil dan kemudian Tuhan pimpin supaya kita mencapai itu. Nah, saudara, di situ ada dua contoh, Nehemia dan Yusuf, saudara. Saudara ingat, kalau Nehemia itu kan dia didatangi orang-orang dari Yerusalem yang menceritakan betapa tembok Yerusalem itu hancur, ya, dan itu menggugah Nehemia dan membangkitkan visi dia untuk membangun tembok itu, ya. Kemudian dia sangat sedih, kemudian dia diizinkan oleh raja untuk pergi ke Yerusalem dan mengerjakan pembangunan itu. Dan kita tahu dia akhirnya berhasil, ya. Yusuf, saudara, sejak anak-anak, sejak remaja dia sudah dapat mimpi-mimpi di mana dia dihormati, ya, oleh lingkungannya, oleh orang-orang yang ada di lingkungannya, ya, menunjukkan wah, dia akan menjadi orang hebat, lebih hebat dari saudara-saudaranya, bahkan bapaknya akan menghormati dia. Nah, saudara, dengan mimpi seperti itu, dia mengalami banyak tantangan, pengkhianatan oleh saudara-saudaranya, dijual, ya, perbudakan, ya, di keluarga Potifar, kemudian di penjara, ya. Tapi akhirnya ketika dia setia, ya, dia tetap takut kepada Tuhan, akhirnya tercapailah visinya itu, ya. Dan di dalam prosesnya itu dia mengalami pembentukan karakter, sehingga ketika dia nanti bertemu dengan saudara lagi yang menjual dia tidak ada sakit hati, tetapi dia bisa melihat bagaimana Tuhan menggunakan semua proses itu, peristiwa itu, untuk akhirnya menjadikan dia seseorang yang dipakai untuk menyelamatkan bangsanya, ya. Jadi itu sungguh luar biasa. Nah, jadi saudara, saya tidak tahu, nanti di dalam sharing kita, saudara bisa ceritakan apakah saudara sudah punya tulisan visi misi saudara, ya. Dan ya memang tidak ada tugas, tidak ada kewajiban keharusan untuk membuat, tapi ini menurut saya penting sekali, saudara, membuat visi misi pribadi saudara secara tertulis, ya, tertulis. Nah,
tentang visi ini ya, saudara bisa menuliskan dengan gaya saudara ya. Saudara tentang pelajaran visi misi, dan ini bukan ilmu pasti ya, bukan ilmu pasti. Jadi ada banyak, ini adalah gabungan antara pengetahuan sains dan seni ya, seni. Jadi cara menulisnya itu bisa dibuat menarik ya, menarik. Nah, tapi kita bisa mulai dari format yang basic dulu. Jadi kalau visi itu ini ya. Jadi visi itu adalah gambaran masa depan. Karena itu bentuk umumnya itu adalah visi saya adalah menjadi apa gitu ya. Visi saya menjadi apa ya. Kemudian yang seperti apa ya, sesuatu yang positif untuk apa sehingga hasilnya apa gitu. Karena visi yang dari Tuhan itu sudah pasti sesuatu yang positif ya, memberkati gitu. Dan visi itu terkait dengan kelompok tertentu yang dimana kita punya hati ya, punya passion ya. Sebenarnya ada satu tema yang saya tidak siapkan, itu adalah passion ya. Jadi setiap orang punya hati untuk kelompok tertentu ya. Bisa juga luas, tapi bisa juga kelompok tertentu, dan untuk memberkati mereka. Sehingga formatnya kira-kira seperti ini ya. Itu saudara, dan itu satu contoh. Visi saya adalah menjadi murid Kristus yang menginspirasi generasi muda untuk mencintai firman, sehingga mereka hidup sebagai saksi Kristus di masyarakat, misalnya begitu. Ya, jadi yang kedua, visi saya adalah menjadi seorang profesional kesehatan yang melayani dengan kasih Kristus, sehingga pasien tidak hanya mengalami kesembuhan fisik, tetapi juga pengharapan rohani. Gitu. Jadi ini bentuk-bentuk. Jadi saudara, ketika berkumpul dengan Tuhan, saudara bisa mendapatkan bayangan ya. Visi itu kira-kira tercapainya itu kira-kira 20 tahun seperti itu ya. Kalau jangkanya lebih pendek dari itu namanya sasaran ya, sasaran. Tapi kalau jangka panjang itu visi ya, visi. Nah, itu saudara ya. Nah, ini satu poin ya. Jadi saudara bisa nanti menuliskan visi ya, visi. Nah, yang berikut lagi adalah misi ya, misi. Jadi saudara, kalau visi itu kita mau menjadi apa, maka kalau misi itu kita mau melakukan apa ya. Jadi secara umum itu misi adalah tugas utama yang harus dilakukan seseorang atau organisasi sebagai alasan keberadaannya. Jadi saya ada di dunia ini untuk apa itu ya. Tugas saya apa? Saya melakukan apa gitu ya. Nah, kalau di dalam Alkitab itu terkait dengan Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik ya, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ini adalah panggilan Allah untuk melakukan pekerjaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya sebagai bagian dari rencana Allah yang besar itu ya. Itu saudara. Jadi ini bukan sekedar aktivitas pelayanan, tapi menjalani suatu pola kehidupan dengan melakukan sesuatu sesuai dengan rencana Allah yang lebih luas itu ya. Dan ketika dia memberikan misi kepada kita, maka dia melengkapi dengan talenta ya, melengkapi dengan karunia rohani dan kesempatan saudara, kesempatan ya. Nah, sehingga ketika saudara mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tertentu itu, ya menggunakan talenta, menggunakan rohani dan berespon terhadap kesempatan yang Tuhan berikan, maka saudara akan berhasil mencapai apa yang Tuhan anugerahkan kepada saudara. Ya, misi. Jadi misi ini tugas atau apa yang harus saya lakukan, dan itu adalah kata kerja ya, kata kerja yang tidak terlalu spesifik tetapi juga tidak terlalu umum ya. Baik,
contohnya Yesus ya. Yesus itu kita bisa menarik kesimpulan misinya dari Markus 10:45 misalnya. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi saudara, Yesus datang ke dunia ada misinya. Misinya apa? Melayani dengan menyerahkan nyawanya menjadi tebusan ya bagi banyak orang. Sehingga orang itu kemudian diselamatkan ya. Kalau lebih mengikuti format lagi agar orang itu kemudian diselamatkan, diberkati dan sebagainya ya. Itu saudara. Jadi Yesus ada misinya. Ketika misinya sudah tercapai, kemudian dia pulang ya, naik ke surga kembali ya. Karena sudah naik, sudah mati di kayu salib, kemudian bangkit, sudah menang ya. Akhirnya dia kembali saudara ya. Paulus ini saudara, Paulus ya, kita tahu misinya apa. Dia di Kisah Rasul 24 itu kita bisa menarik kesimpulan ya, dia dikatakan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Jadi tugas dia adalah memberitakan Injil kasih karunia Allah. Nah, sebenarnya ada juga di bagian lain itu yang menunjukkan dia itu agak diberikan misi untuk menjangkau orang-orang bukan Yahudi ya, tetapi dia juga melayani banyak orang Yahudi, sehingga ya sebenarnya bisa juga misinya itu adalah memberitakan Injil ke orang-orang non-Yahudi, bisa juga ya. Jadi ketika dia melayani orang Yahudi itu sebagai bonusnya ya, tambahan. Tapi dia itu sepertinya lebih menjangkau orang-orang bukan Yahudi ya, sehingga orang-orang seperti kita sekarang juga bisa percaya dia ya. Terus 23 menit ya. Nah, di dunia sekuler juga banyak saudara yang kemudian membuat misi pribadi atau disimpulkan misinya ya. Kalau Mahatma Gandhi, my life is my message ya. Jadi kita tahu dia itu melawan penjajah Inggris tidak dengan kekerasan ya, sehingga hidupnya itu menjadi kesaksian ya. Kalau Martin Luther King melayani kemanusiaan dengan spirit kasih, dengan roh kasih dan non-violence. Bukan kekerasan, berjuang untuk keadilan dan persamaan ya. Dia bermimpi, nanti ada mimpi dia itu anak-anak budak dan anak-anak tuannya itu bisa duduk bersama di dalam kesetaraan ya. Itu. Nah, saya rasa Stephen Covey saudara bisa baca ya. Nah, jadi saudara ini juga nanti saudara sebaiknya menggumuli ya. Ya, syukur kalau saudara sudah ada, tapi kalau belum saudara menggumuli apa kira yang saudara yakini sebagai panggilan Tuhan ya, dan menuliskan itu. Itu akan membantu saudara fokus di dalam apa yang saudara kerjakan di dunia ini ya. Dan bentuknya ini adalah seperti ini. Misi saya adalah jadi ini kata kerja utama, ya. Jadi misi saya melakukan apa, sasaran atau bidang, ya. Jadi melakukan apa, kemana, atau dalam hal apa, kemudian dengan cara apa, metode, pendekatan, dan agar itu adalah dampaknya, ya, dampaknya. Jadi di bawah ada beberapa contoh untuk menolong saudara menuliskan sesuatu. Tetapi ini contoh saudara ya, masing-masing saudara punya misi yang berbeda-beda ya. Misalnya yang nomor 1 itu, misi saya adalah membimbing orang kepada Kristus dengan cara mengajar dan memberi teladan hidup agar mereka bertumbuh menjadi murid Kristus yang dewasa. Misalnya begitu ya. Nah, sehingga hidup saudara itu akan diarahkan oleh misi ini saudara ya. Dengan misi ini saudara bisa menjadi gembala, bisa jadi pengajar ya, bisa menulis buku dan sebagainya. Tapi dengan misi ini saudara juga menghindari pekerjaan-pekerjaan yang jauh dari misi ini ya. Saudara jauh misalnya
misalnya berdagang gitu ya, wah itu jauh saudara ya, atau apa gitu ya yang jauh. Jadi misi saudara di sini gitu ya. Jadi segala sesuatu itu arahnya harus ke sini. Kalau Paulus itu di samping ini, di samping dia kan panggilannya memberitakan Injil, tapi dia juga buat tenda. Tapi dia buat tenda untuk mendukung panggilannya saudara ya. Ketika uangnya cukup, dia nggak bikin tenda lagi gitu. Nah saudara, bisa saja kita berdagang, tapi berdagang adalah untuk mendukung saudara membimbing orang kepada Kristus. Ketika dananya cukup, saudara berhenti berdagang. Nah itu saudara akan sangat berhasil ya. Jadi kemudian yang misalnya nomor berapa ini, 1, 2, 3 ya, nomor 3. Misi saya adalah melayani masyarakat dengan cara menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas agar hidup mereka sehat dan sejahtera. Jadi ini kalau di bidang umum sekuler, seseorang bisa membuat pernyataan misi seperti itu. Jadi dia di seputar kesehatan, dia bisa jadi dokter, bisa jadi perawat, bisa buka rumah sakit, buka klinik dan sebagainya, sebagai wujud daripada misinya itu ya. Itu misi saudara. Jadi coba nanti saudara bikin pernyataan misi saudara ya. Hal lain lagi yang penting di dalam goal setting adalah nilai-nilai saudara, nilai-nilai ya, nilai-nilai. Jadi secara umum nilai-nilai ini adalah prinsip-prinsip yang menunjukkan identitas seseorang dan atau organisasi ya, yang menjadi pedoman dia di dalam berperilaku dan bertindak dalam kesehariannya. Jadi itu kayak prinsip begitu, prinsip yang diyakini akan membuat dia sukses jangka panjang ya. Jadi dia menjawab apa prinsip-prinsip yang saya hidupi, saya yakini, saya hidupi, yang mengarahkan bagaimana saya bekerja dan berrelasi, ya, bekerja dan berrelasi. Nah, kalau di dalam Alkitab tentu kaitannya adalah dengan nilai-nilai Alkitab ya, nilai-nilai Alkitab. Jadi ini sama prinsip yang berakar pada nilai-nilai yang mencerminkan karakter Allah. Jadi misalnya kasih ya, misalnya kasih itu kan utama. Jadi ini bisa menjadi nilai-nilai kita ya. Kemudian berbagai buah roh ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran dan sebagainya ya. Nah saudara, ada juga sebenarnya nilai-nilai itu yang tidak dari Alkitab ya. Misalnya kreativitas ya, kreativitas ya. Kalau excellent itu masih ada di Alkitab ya, karena terkait dengan bagaimana kita bekerja sesuai dengan kehendak Allah. Jadi ada prinsip-prinsip yang kita yakini ya, dengan bergumul dengan Tuhan, kita yakini ini yang penting saya perhatikan di dalam saya menjalani kehidupan saya atau pelayanan saya itu saudara ya. Nah ini juga saudara nanti coba ya membuat merenungkan beberapa nilai-nilai yang saudara pegang ya, 3-5 begitu. 3-5 ini contoh saudara ya, contoh. Jadi pertama saudara pikirkan apa yang saudara yakini penting untuk saudara itu bisa melayani dan berhasil dalam jangka panjang ya, jangka panjang. Misalnya kasih, taat, integritas, excellent, syukur, melayani, atau menurut saya juga penting rendah hati misalnya ya. Dari muda saudara yakin saya harus rendah hati, jaga rendah hati. Karena kalau Tuhan membenci orang yang tinggi hati ya. Saudara kalau melihat hal itu di waktu saudara menentukan nilai-nilai saudara ya, maka ketika saudara semakin berhasil di dalam pelayanan ya, ada godaan-godaan untuk menjadi sombong, wah saya melakukan hal yang besar, maka saudara ingat, wah saya harus jaga rendah hati, karena rendah hati membuat saya diberkati oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan.
Jangan setelah berhasil dipakai Tuhan, saya berubah menjadi tinggi hati, dan kemudian Tuhan membenci orang yang tinggi hati. Nah, saudara, hal-hal seperti itu yang saudara perlu identifikasikan, yang saudara gumuli bersama Tuhan. Bagi saya pribadi, apa nilai-nilai yang penting yang perlu saya pegang? Bisa 3-5, lebih-lebih dikit juga boleh. Kemudian saudara bisa uraikan seperti ini. Saya menjunjung nilai apa dengan cara apa agar apa, ya. Misalnya kasih. Saya menjunjung nilai kasih dengan cara mendengarkan dan melayani tanpa pilih kasih, ya, agar orang merasa kasih Kristus. Misalnya saudara konteksnya di gereja, ya, dia akan mendengar dan melayani tanpa kasih, agar orang merasakan kasih Kristus yang tidak membeda-bedakan itu, saudara. Jadi kalau saudara bisa menulis itu dan kemudian saudara melayani di gereja, ya, saudara tidak terarah untuk tidak pilih kasih, ya, saudara seperti itu sampai saudara dipakai Tuhan luar biasa, maka saudara akan sukses terus itu, ya. Tapi banyak orang itu karena tidak punya satu prinsip yang dia pegang, dan diingatkan, maka ketika dia semakin berhasil, timbul hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai yang membuat dia berhasil, kan? Dulunya rendah hati, tahu-tahu jadi tinggi hati. Wah, bahaya, saudara. Dulu mengasihi dengan tulus, sampai ketika jemaat sudah begitu banyak, tidak lagi ada kasih seperti itu. Yang ada dia sebagai manajer atau sebagai bos gitu, saudara. Tidak bisa menyentuh jiwa pribadi demi pribadi lagi. Itu, saudara, dan itu ada macam-macam contoh ketaatan. Saya menjunjung ketaatan dengan cara hidup sesuai firman Tuhan, agar pelayanan saya berkenan kepada Tuhan, dan sebagainya, saudara. Syukur, ada integritas, excellent, syukur, dan sebagainya. Nanti saudara bisa baca, ya, 34 menit. Nah, jadi saudara, itulah yang dimaksud dengan nilai-nilai, ya, dimaksud dengan nilai-nilai. Jadi nilai inti ini adalah prinsip dasar, prinsip-prinsip untuk kita hidup dan bekerja dan untuk berhasil jangka panjang, ya, jangka panjang. Nah, nilai inti ini adalah tentu sesuai dengan nilai-nilai yang utama di dalam Alkitab, ya. Tapi juga ada nilai-nilai lain yang tidak, ya. Misalnya kreativitas. Itu sebenarnya nilai juga di Alkitab juga ada, ya. Allah kita Allah yang kreatif, ya. Jadi ada orang-orang tertentu yang punya nilai inti kreativitas, ya. Karena itu dia bekerjanya di bidang-bidang yang kreatif, misalnya menciptakan lagu dan sebagainya, ya. Jadi ada seperti itu, ada yang sepertinya bukan dari Alkitab, tapi sebenarnya pada akhirnya dari Alkitab juga, saudara, ya, karena Allah kita adalah Allah yang kreatif, ya. Baik, itu nilai-nilai inti. Jadi saudara nanti pilih 3-5, lebih juga nggak apa-apa. Kemudian apa yang saudara yakini penting bagi saudara untuk sukses di dalam pelayanan, dalam pekerjaan jangka panjang, ya, yang sesuai dengan firman Tuhan tentunya, ya. Nah, saudara, berikut lagi adalah goal, ya, goal, sasaran. Goal bahasa Inggris, ya, sasaran. Jadi setelah membuat 3 tadi, visi, misi, dan nilai-nilai, maka saudara melanjutkan dengan membuat apa yang disebut dengan goal, dan ini adalah tujuan yang sudah spesifik yang ingin dicapai, ya, seseorang atau organisasi dalam waktu tertentu, setahun, 5 tahun, dan sebagainya, ya, untuk mewujudkan visi yang dimiliki, ya, untuk mewujudkan visi itu. Nah, kalau di dalam kaitan dengan firman Tuhan, maka goal ini adalah sasaran itu, tapi selaras dengan kehendak Tuhan, ya, selaras dengan kehendak Tuhan, ya, selaras dengan
rencana Tuhan ya, yang memiliki pekerjaan baik untuk setiap orang itu. Ya. Jadi bukan sekedar pribadi, bukan sekedar organisasi, tetapi yang diarahkan oleh kehendak Tuhan itu. Ya. Itu. Jadi visi, misi, goal itu memiliki kesamaan, definisi umum, tapi ketika dikaitkan dengan iman kita, maka visi, misi, dan nilai-nilai itu tentu kaitannya adalah dengan kehendak Tuhan. Ya, kehendak Tuhan. Nah, saudara, ketika membuat goal, ya, tujuan yang spesifik itu, maka ada cara atau metode, prinsip ya, untuk menuliskan dalam bentuk yang disebut SMART ya. Saya rasa saudara pernah mendengar ini ya, mungkin sudah terbiasa dengan istilah ini ya. Jadi spesifik, ya spesifik artinya jelas, tidak samar-samar, jelas ya. Measurable artinya terukur ya, bisa diukur. Nah, kemudian achievable itu realistis untuk dicapai dengan kondisi kita, realistis ya. Realistis, tetapi tentu tetap realistis, tetap sesuatu yang menantang untuk dicapai ya. Jadi kalau sesuatu tidak menantang dicapai ya tidak menjadi sasaran yang menantang ya. Tapi ini bisa dicapai, cuma tetap menantang ya. Kemudian relevan artinya selaras dengan visi, misi, dan nilai-nilai ya, dengan nilai-nilai. Dan kemudian ada T-nya time bound ya. Ada batas waktunya, ya, ada waktunya, ada batas-batas waktunya. Contohnya, saudara yang tidak smart itu, saya mau lebih rajin berdoa. Nah, itu baik, tapi tidak smart ya, tidak smart. Nah, yang kalau untuk tujuan goal setting, pembuatan goal, maka perlu dibuat smart. Misalnya yang di bawah ini, saya akan berdoa minimal 30 menit setiap pagi sebelum memulai aktivitas selama 12 bulan ke depan. Jadi minimal 30 menit ya. Bisa juga saudara tambahkan paginya jam berapa ya, tapi tidak harus seperti itu ya. Kita juga tidak ingin terlalu kaku ya, sehingga kadang-kadang tidak bisa kita lakukan ya. Itu saudara ya. Kemudian saudara, untuk membuat goal setting ini kita memang berpikirnya itu adalah spesifik ya, sehingga kita itu harus memikirkan hidup kita ini apa, bagaimana melihat hidup kita ini gitu. Untuk kita itu tanda petik berhasil, itu apa saja yang saya perlu perhatikan di dalam hidup ini. Nah, itu yang kemudian ada konsep dimensi kehidupan, dan kita ingin di dalam setiap dimensi itu kita membuat goal, membuat tujuan ya, yang kita lakukan supaya kita itu berhasil secara utuh ya. Jadi jangan sampai kita berhasil hanya di satu area, kemudian area lain menggagalkan kita. Ya, misalnya ya seperti banyak ini ya drama yang kita amati akhir-akhir ini ya macam-macam ini yang kita lihat, misalnya yang namanya sangat Kristiani ini Noel siapa itu Ebenezer itu Noel Ebenezer ya. Nah itu kan dia ya titik menjadi wamen itu kan sukses ya, katakan sukses itu Tuhan bisa pakai sebenarnya ya, tetapi ada sesuatu yang membuat dia itu tidak memberikan investasi sehingga dia kemudian terjebak dalam kasus yang dia alami sekarang ya, kasus korupsi atau pemerasan ya. Nah ini kalau dilihat dari dimensi ini ada kemungkinan besar dia itu tidak membuat
goal yang rohani yang cukup, ya, sehingga dia tidak kokoh di dalam integritasnya, ya, sehingga dia belum 1 tahun menjadi wamen terjebak di dalam kasus korupsi itu, ya, yang berarti sangat mengecewakan Tuhan. Jadi saudara, kita bisa menggunakan salah satu, misalnya memperhatikan hidup kita berdasarkan 8 dimensi ini. Rohani artinya hubungan dengan Tuhan. Kemudian mental intelektual itu masalah pikiran, ya. Jadi rohani hubungan, mental intelektual pikiran, wawasan. Jadi saudara, kalau masalah belajar seperti sekarang ini, hubungannya adalah dengan mental atau intelektual, ya. Tapi kalau saudara persetujuan doa pribadi, ya, baca firman, berdoa, ya, mentaati firman, nah itu masalah rohani, ya. Kemudian ada juga fisik, ya, fisik kesehatan, ya. Ya, tubuh sebagai bayi roh ini harus kita pertanggungjawabkan. Jadi saudara bisa berhasil, ya, tapi saudara gagal menjaga kesehatan, maka usia 40-50 stroke, saudara lumpuh, nggak bisa beraktivitas lagi, ya. Jadi saudara juga harus menjaga, ya. Dan sebenarnya ketika saudara disiplin, ya, di dalam menjaga kesehatan dengan olahraga, tidur ini, makan baik, itu juga bagian dari pengembangan disiplin saudara, ya. Disiplin, ya, bukankah kita juga perlu disiplin rohani yang juga nggak mudah, saudara, ya, disiplin rohani untuk berdoa secara disiplin dan sebagainya. Ini kan kalau kita berolahraga disiplin juga sedikit banyak memudahkan kita untuk disiplin berdoa, ya. Kemudian keluarga, saudara, ya, keluarga. Jadi kita juga perlu ada goal untuk keluarga kita supaya jangan sampai kita berhasil dalam pelayanan tapi keluarga kita berantakan, ya, berantakan. Pasangan kita marah karena kita seperti malaikat di gereja tetapi di rumah kasar atau sekedar tidak ada usaha apa-apa untuk membuat rumah tangga ini hidup, ya, berbahagia, ya. Jadi kemudian keuangan, ya, perlu kita kelola keuangan untuk persembahan, untuk menabung dan sebagainya, ya. Jangan sampai saudara tidak berpikir keuangan, nanti saudara tidak ada pendapatan lagi, tidak punya apa-apa, ya, kemudian menyalahkan Tuhan, ya. Ya, kemudian pekerjaan, ya, ya, kalau kita memulai, kita ingin maju, nah itu kan di antara itu kita perlu belajar sesuatu, ya. Kemudian pelayanan, ya, pelayanan apa yang saudara rindukan, yang kalau baru lulus kan paling melayani di satu tempat, tapi kalau saudara rindu satu kali membangun satu gereja sendiri, kan itu perlu perencanaan, ya, perlu direncanakan. Kemudian sosial, komunitas, kemasyarakatan, ya, apa kontribusi saudara ke sana, ya, itu juga perlu dipikirkan, ya. Jadi ini saudara, ya, jadi nanti saudara di masing-masing ini membuat beberapa, ya, antara 3 sampai 5 tergantung goalnya, ya, tergantung ini, ya. Misalnya untuk kesehatan, ini kan perlu olahraga, perlu masalah makanan, ya, masalah istirahat, ya. Keuangan, perlu masalah memberi, perlu masalah menabung dan sebagainya, menyelesaikan hutang dan sebagainya, ya. Dan sebagainya, ya, masing-masing saudara pikirkan beberapa goal yang saudara mau kerjakan ke depan, ya. Nah, saudara, untuk sedikit lebih kreatif di dalam goal, kita bisa memikirkan goal itu ada beragam, ya, beragam. Jadi ada yang goal tujuan besar, ya. Jadi ini tujuan yang sepanjang hidup atau sepanjang sangat panjang, gitu, ya.
yang terkait dengan visi, ya. Hampir kayak visi itu sendiri, ya. Hampir kayak visi itu. Jadi jangka panjang saya ingin apa gitu ya, menjadi saksi Kristus di dunia bisnis. Ya, waktu masih muda, saudara ingin hidup saudara nanti menjadi saksi Kristus di dunia bisnis. Ya. Satu kemungkinan lain membangun keluarga yang takut akan Tuhan. Ya. Jadi saudara mungkin masih kuliah, tapi sudah punya goal, ya, kerinduan untuk membangun keluarga yang takut Tuhan. Atau saudara sejak muda sudah merindukan untuk menulis buku rohani, ya, gitu ya. Itu satu ya. Kemudian long term goal, jangka panjang biasanya 5-10 tahun, saudara ya. Jadi ini lebih konkret daripada life goal, daripada visi ya. Tapi semua menuju visi, saudara, menuju visi. Jadi life 5-10 tahun ya, dan misalnya ya mendirikan sekolah Kristen di kota mana dalam 10 tahun ke depan ya. Yang lain lagi mempersiapkan dana pensiun dengan investasi yang sehat ya. Nah, jadi itu jangka panjang ya, karena kita pikirkan 10 tahun ini bagaimana dana itu saya kelola supaya bisa memberikan dana pada waktu saya pensiun ya. Kalau mid-term goal, tujuan jangka menengah itu 1-5 tahun, lebih dari 1-5 tahun ya. Kalau jangka pendek itu kurang dari 1 tahun ya. 1 tahun sampai 5 tahun bisa jangka menengah ya. Jadi ini menuju ke sasaran yang lebih besar ya. Misalnya menyelesaikan studi S2 teologi dalam 3 tahun ya. Itu 3 tahun ya, jadi antara 1-5. Melunasi cicilan rumah dalam 5 tahun ya. Mengembangkan pelayanan kelompok kecil mencapai 50 orang dalam 4 tahun ya. Kalau short term kurang dari 1 tahun ya, ini lebih dekat ya, ini umum kita lakukan. Misalnya membaca Alkitab, seluruh Alkitab dalam 1 tahun ya. Mengikuti pelatihan kepemimpinan 6 bulan dalam 6 bulan ya. Menyimpan dana darurat 3 kali pengeluaran bulanan tahun ini. Jadi mulai tahun ini berusaha menyimpan dana darurat 3 kali kebutuhan ya. Ada juga kebiasaan ya, kebiasaan harian atau mingguan ya. Jadi misalnya ini tadi soal berdoa minimal 30 menit setiap pagi, olahraga 3 kali seminggu ya. Kemudian kalau mau menulis buku itu menulis 500 kata setiap hari, itu saudara ya. Jadi ini contoh-contoh kategori goal ya. Nah, jadi bagaimana saudara membuat goal ya? Ini bukan semau kita saudara, tapi kita bergumul dengan Tuhan ya. Jadi 49 menit, kita masih ada 10 menit. Jadi pertama tentu doa dan refleksikan firman Tuhan, bergumul untuk kehendak Tuhan. Kemudian ya saudara membuat goal setting selalu dimulai dari visi dan misi pribadi ya. Visi dan misi pribadi. Kemudian ya saudara perhatikan evaluasi area hidup saudara ya, kerohanian, mental, fisik dan sebagainya. Kemudian pilih sejumlah goal ya untuk fokus ya. 2-5 target kunci per dimensi ya. Kalau 8 katakan rata-rata 3, berarti saudara membuat 24 goal. Kemudian rumuskan itu secara SMART ya, spesifik, measurable, achievable, realistic, time bound ya. Kemudian tuliskan saudara, tuliskan. Jadi jangan hanya dibayangkan, tuliskan dan komitmenkan. Ini komitmen saya ya. Tulis ya, kalau ditulis itu akan lebih mungkin tercapai. Tadi hasil riset seperti itu. Kemudian nanti review dan evaluasi. Jadi saudara ukur progres, dan kalau perlu dikoreksi saudara ya. Nanti kalau ada perubahan ya, itu bisa dikoreksi. Jadi goal ini tidak membuat kita terikat mati saudara ya, tetapi kita bisa dari waktu ke waktu koreksi sesuai dengan situasi yang berkembang ya.
Kemudian rayakan pencapaian yang kecil, maksudnya biar membuat saudara menikmati hidup dengan goal setting ini. Jadi ketika mencapai sesuatu, ya sekolah selesai, ya saudara ambil waktu break atau waktu libur kemana gitu ya, karena sudah mencapai ya. Itu saudara ya. Nah, jadi ini goal ya. Jadi nanti saudara juga mempraktekkan dengan membuat 3 sampai di sini dibilang 2 sampai 5 goal saudara ya. Untuk setiap dimensi. Kalau ada 8 maka 8 kali 3 misalnya 24 ya. Nah, saudara, kemudian goal-goal yang besar itu memerlukan perencanaan ya, memerlukan perencanaan ya. Jadi kita perlu membuat perencanaan. Jadi ini adalah merumuskan langkah-langkah untuk mencapai goal. Ya. Langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai goal dengan mempertimbangkan sumber daya, waktu, dan kemungkinan hambatan yang ada. Ya. Pikirkan. Nah, kalau di dalam perspektif iman, tentu kita berdoa untuk hikmat Tuhan, ya. Kemudian bergantung pada pimpinan Tuhan. Nah, jadi kita itu mengatakan jika Tuhan kehendaki, walaupun kita tuliskan langkah-langkah itu, tetapi dalam hati kita mengatakan jika Tuhan kehendaki saya akan melakukan ini gitu ya. Jadi itu perencanaan ya. Jadi saudara, tidak semua goal tentu membutuhkan perencanaan. Jadi sesuatu yang besar, yang kompleks, yang bersifat jangka panjang, yang perlu perencanaan, ya, perlu perencanaan. Jadi sesuatu yang signifikan, ya. Misalnya kalau mendirikan gereja baru, ya, atau memiliki tujuan untuk menjadi profesional. Di level manajerial misalnya, ya, mencapai kebebasan finansial, artinya kita itu ya kan usia tertentu, setiap orang itu kan tidak berpenghasilan lagi. Jadi kalau kita memikirkan jangka jauh ya, katakan usia 50 atau 60, saya ingin punya kebebasan finansial, artinya tanpa bekerja saya sudah punya investasi yang cukup untuk membiayai sisa hidup saya, ya. Membiayai hidup saya termasuk melayani Tuhan. Nah, itu saudara bisa perlu membuat perencanaan saudara. Kalau tidak nggak bisa, ya saudara akan habis saja uang saudara ya. Nah, menyelesaikan pendidikan S2, S3, ya itu kan harus mikir banyak saudara ya. Nah, di situ perlu membuat perencanaan ya. Hampir ini saudara 54 menit sudah hampir habis. Nah saudara, bagaimana langkah-langkahnya? Maka melanjutkan pembuatan goal, kita sudah membuat goal yang SMART ya untuk setiap dimensi kehidupan. Kemudian membuat goal itu di dalam langkah-langkah ya, langkah-langkah perencanaan kan, langkah-langkah mencapai goal. Kemudian jadwal, kemudian sumber dayanya, waktunya kapan, ya berapa lama, kemudian tenaganya apakah saya sendiri atau ada orang yang saya libatkan, apakah saya cari mentor tertentu, ya. Kemudian menganalisa hambatan sehingga kita bisa memikirkan solusi. So, ya. Misalnya saya mau studi, tapi nanti kemungkinan dan kebutuhan dananya tidak akan tercukupi dari pendapatan saya. Wah, apa ya caranya ya? Nah, mungkin kita mencari dukungan dana dari mana gitu ya, dari organisasi yang memberikan beasiswa misalnya. Ya. Jadi ada pemikiran sebelum itu dihadapi, so, ya. Kemudian evaluasi berkala ya, merefleksikan, mengukur dan menyesuaikan lagi ya, mengadaptasikan dan merayakan kemajuan. Ya, kita bersyukur kalau mencapai sesuatu. Ya. Jadi itu saudara ya tentang tema hari ini penutup